Sahabat catatan langit, ada rindu yang tak pernah benar-benar pergi. Ia berdiam di sela napas, menetes di sudut mata, mengetuk hati di malam yang sepi. Ketika orang tercinta telah kembali ke pangkuan ilahi, yang tersisa hanyalah doa dan kenangan. Namun tahukah engkau, setiap helai rindu yang lirih sesungguhnya terbang menembus langit, menjadi bisik zikir yang Allah dengar tanpa batas. Hari ini kita akan menelusuri makna rindu yang menjembatani bumi dan arash. Sebuah rasa yang tak terhenti oleh kematian karena cinta yang karena Allah tak pernah padam. Simak hingga akhir. Semoga rindu kita menjadi doa yang diridhoinya. Sebelum kita lanjutkan, tolong tekan like dan subscribe untuk terus mendukung dakwah ini. Dan tulislah amin di kolom komentar. Semoga Allah melindungi kita dari api neraka. Bismillah. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rindu yang menyakitkan. Rindu kepada mereka yang telah kembali ke rahmat Allah adalah rasa yang sulit dijelaskan dengan kata. Ia datang tanpa diundang, menyelinap di antara detik-detik sepi, meneteskan perih di hati yang tak lagi dapat memeluk. Terkadang rindu itu terasa seperti ombak yang mendadak meninggi, menghantam dinding jiwa, meninggalkan debur yang lama reda. Kita mungkin tersenyum di hadapan dunia, namun di sudut hati ada ruang kosong yang selalu memanggil nama mereka. Allah tidak pernah mengingkari bahwa kehilangan adalah bagian dari kehidupan. Firman-Nya, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Maka barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia beruntung. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Ayat ini bukan sekedar pengingat akan kematian, tetapi juga pelipur bagi yang ditinggalkan, bahwa kepedihan yang kita rasakan bukanlah tanda kelemahan iman, melainkan bukti cinta yang Allah tanamkan agar hati kita lebih peka pada hakikat pertemuan abadi. Rindu yang melukai jiwa sebenarnya adalah bahasa kasih, menyingkapkan kedalaman hubungan yang tak pudar oleh jarak dan waktu. Ulama Ahlus Sunnah menuturkan, rindu semacam ini adalah anugerah sekaligus ujian. Imam Al-Ghazali menulis bahwa hati yang dilanda rindu adalah hati yang sedang diolah Allah, dilembutkan hingga mampu merasakan rahasia takdir. Sakit yang kita rasakan bukanlah siksaan, melainkan cara Allah mengajari bahwa cinta sejati selalu mengarah kepadanya. Seperti diungkapkan Syekh Abu Yazid Al-Bustami, ketika Allah mencintai hambanya, Dia akan menguji dengan kehilangan agar hamba itu tak lagi bergantung pada selain Dia. Ketika malam menjadi saksi air mata yang jatuh diam-diam, kita sering mendengar gema doa dalam hati seolah ada bisikan lembut yang berkata, "Aku bersama orang yang sabar." Rindu yang kita rasakan pun menjadi ibadah. Setiap air mata adalah tasbih, setiap halayan nafas adalah zikir. Disinilah kita belajar bahwa luka karena rindu dapat berubah menjadi taman pahala jika kita menyandarkannya pada Allah. Perasaan kehilangan juga mengajarkan kita tentang kefanaan dunia. Segala yang kita cintai di bumi hanyalah titipan. Dengan rindu yang menyakitkan, Allah sedang menunjukkan bahwa tak ada kepemilikan hakiki selain miliknya. Saat kita merindukan mereka yang telah tiada, kita sebenarnya diingatkan bahwa perjalanan hidup kita pun akan berujung pada pertemuan dengannya. Rasulullah SAW sendiri merasakan rindu yang mendalam kepada orang-orang yang beliau cintai dan telah mendahului. Dalam sebuah riwayat, beliau menangis di pusara Ibunda Aminah. Tangis itu bukan kelemahan, melainkan tanda kelembutan hati seorang kekasih Allah. Ini menjadi teladan bahwa menangis karena rindu bukanlah aib. Itu fitrah manusia sekaligus bukti kasih yang tulus.
Maka bila dada terasa sesak karena rindu, jangan terburu-buru menolaknya. Rasakanlah lalu serahkan pada Allah. Jadikan setiap desir rindu sebagai doa yang lembut yang menembus hijab antara dunia dan akhirat. Sebab seperti diungkapkan oleh seorang arif, rindu yang ditunjukkan kepada hamba yang telah pergi adalah jalan menuju cinta yang lebih tinggi, yaitu rindu kepada pertemuan dengan Sang Pencipta. Dengan demikian, rindu yang menyakitkan bukanlah penjara. Ia adalah pintu awal perjalanan jiwa, pintu yang membawa kita kepada kesadaran bahwa cinta sejati hanya berakhir di surga di sisi Allah yang Maha Kekal. Doa sebagai obat rindu. Rindu yang mengendap di relung hati seringkali tak bisa kita ucapkan dengan kata. Lidah keluh, dada sesak, hanya air mata yang menjadi bahasa. Namun Allah yang Maha mendengar bisik paling sunyi, memberikan kita jalan lembut untuk menyalurkan rasa itu, doa. Doa adalah jembatan yang menghubungkan dua alam, yang hidup di dunia dan yang telah kembali kepadanya. Dalam doa, jarak dan waktu melebur, seolah kehadiran mereka yang kita rindukan kembali terasa dekat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa seorang muslim bagi saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan. Di sisinya ada malaikat yang ditugaskan. Setiap kali dia berdoa kebaikan untuk saudaranya, malaikat berkata, amin, dan untukmu seperti itu juga. Hadis ini adalah kabar gembira yang menenangkan. Setiap kali kita mengucap doa bagi yang telah tiada, malaikat mengaminkan, bahkan mendoakan kita pula dengan kebaikan serupa. Bayangkan, setiap rintihan hati yang memanggil nama orang tercinta sebenarnya bergema di langit, disambut oleh para malaikat. Ini menunjukkan betapa besar kasih Allah. Dia tidak hanya menerima doa, tetapi juga menghadiahkan pahala yang sama bagi si pendoa. Ulama Ahlus Sunnah menegaskan pentingnya doa bagi yang wafat. Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin menulis, doa bagi saudara seiman, baik yang hidup maupun yang telah wafat, adalah bentuk kasih sayang yang paling murni, karena dilakukan tanpa mengharap balasan dari manusia. Doa adalah wujud cinta yang tidak menuntut, cinta yang menyalurkan rindu menjadi kebaikan yang abadi. Ketika malam sunyi dan bintang-bintang memandang dari kejauhan, bisikan doa dapat menjadi pelipur yang paling lembut. Tidak harus panjang, tidak harus lantang. Cukup satu kalimat penuh keyakinan, ya Allah, ampunilah dan rahmatilah dia, lapangkanlah kuburnya, dan jadikanlah pertemuan kami di surgamu kelak. Kalimat sederhana itu, jika lahir dari hati yang tulus, lebih berharga di sisi Allah daripada 1000 kata yang kosong. Dalam doa, kita juga menemukan kekuatan untuk menerima takdir. Rindu yang sebelumnya mengiris perlahan berubah menjadi ketenangan. Hati belajar bahwa cinta sejati bukanlah kepemilikan, melainkan penyerahan. Kita meyakini bahwa orang yang kita cintai kini berada dalam penjagaan yang Maha Rahman, dan tugas kita adalah terus mengirimkan hadiah pahala melalui doa dan amal baik. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah berpesan, doa adalah nafas jiwa yang menghubungkan makhluk dengan Sang Pencipta. Barang siapa berdoa bagi yang telah wafat, hakikatnya ia sedang menanam cahaya di antara ruh mereka dan ruhnya sendiri. Ungkapan ini menyingkap keindahan hakiki doa. Ia bukan sekedar permintaan, tetapi pelita yang menyalahkan hubungan cinta melampaui kematian. Bahkan ketika kita merasa tak sanggup merangkai kata, Allah tetap mengetahui isi hati kita. Dalam surah Al-Baqarah ayat 186,
Dia menegaskan, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku." Ayat ini meneguhkan bahwa setiap bisik rindu, bahkan yang hanya terucap dalam diam, telah lebih dulu sampai kepadanya. Tidak ada doa yang hilang, tidak ada rindu yang sia-sia. Dengan doa, rindu bukan lagi beban yang menyesakan. Ia menjadi cahaya yang menuntun. Ia mengalir sebagai kebaikan yang terus mengikat kita dengan yang kita cintai, sekaligus mengangkat derajat kita sendiri di hadapan Allah. Doa menjadikan rindu bukan sekedar perasaan, melainkan ibadah. Dan di setiap helaian doa itu, kita mendengar bisikan halus di dasar jiwa, bahwa perpisahan sejati tidak pernah ada bagi hati yang terhubung melalui cinta ilahi. Sebab doa adalah janji, dan janji itu mengikat kita pada pertemuan yang kekal. Hadis keutamaan doa untuk yang wafat. Ada rahasia indah yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hubungan cinta yang tak terputus oleh kematian. Ketika seseorang berpulang, amalnya memang berhenti, tetapi pintu pahala bagi mereka tidak tertutup rapat. Satu jalan tetap terbuka, jalan yang penuh cahaya, doa anak, kerabat, dan sahabat yang tulus. Beliau bersabda, "Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau doa anak yang soleh." Hadis riwayat Muslim. Hadis yang masyhur ini ibarat jendela surga yang mengundang kita untuk terus mengirimkan hadiah pahala kepada orang yang kita cintai. Setiap kali bibir kita bergetar menyebut nama mereka di hadapan Allah, ada cahaya yang mengalir ke alam barzah. Dalam setiap doa itu, kita bukan sekedar mengingat, melainkan menghadiahkan kebaikan yang akan terus menerangi perjalanan mereka. Bayangkan, seseorang yang kita cintai beristirahat di alam kubur, mungkin dalam kesendirian dan kegelapan yang tidak terjangkau oleh mata manusia. Lalu, setiap doa kita adalah sinar yang menyusup lembut, membawa ketenangan dan keberkahan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menulis dalam Ar-Ruh, doa dari orang yang masih hidup adalah karunia terbesar bagi mereka yang telah wafat. Ia adalah sedekah ruhani yang menembus batas antara dua dunia. Disinilah kita merasakan bahwa rindu yang dipanjatkan dalam doa bukanlah sekedar kesedihan, melainkan perjalanan ruhani yang mengikat kita lebih erat kepada Allah. Maka jangan biarkan rindu hanya menjadi luka, jadikan ia bahan bakar bagi amal dan doa yang terus mengalir. Kita bisa membaca Al-Fatihah, mengirimkan salawat, atau bersedekah dengan niat menghadiahkan pahala untuk mereka. Semua itu sampai kepada mereka dengan izin Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya hadiah terbaik bagi orang yang telah meninggal adalah doa dan istighfar untuknya." Hadis riwayat Abu Daud. Ketika air mata menetes di sajadah, sadarilah bahwa tetesan itu bukan sia-sia. Allah menampungnya, menjadikannya saksi cinta yang abadi. Bahkan, doa yang kita kirim itu tidak hanya menenangkan hati kita, tetapi juga menjadi ladang pahala yang terus bertumbuh. Pahala yang tidak akan pernah terputus, meski bumi melipat hari-harinya. Dalam setiap doa yang melintasi batas dunia dan akhirat, kita menemukan makna rindu yang sejati. Bukan sekedar ingin bertemu, melainkan ingin mereka bahagia dalam naungan rahmat Allah. Inilah wujud cinta yang paling suci, cinta yang tak menuntut balasan, cinta yang justru semakin murni ketika terpisah oleh kematian. Di ujung setiap doa, kita seakan mendengar bisikan halus, "Tenanglah, aku telah mendengar, aku telah menyampaikan." Dan hati pun luluh dalam kepasrahan, percaya bahwa setiap rindu yang kita hadiahkan telah sampai kepada yang kita cintai dengan cara yang hanya Allah yang tahu. Sedekah atas nama mereka. Ketika rindu menyesaki dada, sering kita merasa tak berdaya. Kita ingin memeluk,
ingin berbicara, namun jarak antara dunia dan akhirat tak terlintasi oleh langkah manusia. Namun kasih Allah maha luas. Dia memberi jalan bagi cinta untuk tetap mengalir, sedekah atas nama mereka yang telah tiada. Sedekah bukan hanya harta, ia adalah bahasa cinta yang nyata, hadiah yang sampai melewati batas kehidupan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan seorang sahabat yang bertanya, "Wahai Rasulullah, ibuku meninggal mendadak dan tidak sempat berwasiat. Jika aku bersedekah atas namanya, apakah pahalanya sampai kepadanya?" Beliau menjawab, "Iya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jawaban singkat itu bagaikan pintu langit yang terbuka lebar. Setiap sedekah yang kita niatkan untuk mereka akan menjadi cahaya di alam kubur. Imam An-Nawawi menegaskan, ulama sepakat bahwa doa, istighfar, sedekah, dan amal kebajikan yang dihadiahkan pahalanya untuk mayit akan sampai kepadanya dan bermanfaat baginya. Sedekah jariyah, amal yang terus mengalir, menjadi cara paling indah untuk mengekalkan cinta. Kita dapat membangun sumur, menanam pohon, mewakafkan mushaf Al-Quran atau mendirikan tempat ibadah. Setiap tetes air yang diminum dari sumur itu, setiap ayat yang dibaca dari mushaf itu, menjadi untaian pahala yang mengalir tanpa henti kepada mereka. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebut sedekah jariyah sebagai cinta yang menjelma amal, karena ia tidak berhenti meski pelaku amal sudah lama pergi. Dalam tradisi para sufi Ahlus Sunnah, sedekah untuk orang yang wafat bukanlah hanya tentang pahala, tetapi juga tentang memurnikan hati yang rindu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah berkata, "Ketika engkau memberi dengan niat menghadiahkan pahala untuk ruh yang engkau cintai, engkau sedang membersihkan jiwamu sendiri dari rasa memiliki. Engkau belajar bahwa segala yang kita cintai sejatinya milik Allah. Dengan memberi, kita menyalurkan rindu menjadi ibadah, melepaskan ego, dan merasakan kelembutan takdir." Sedekah juga menjadi obat bagi jiwa yang masih hidup. Saat kita menyisihkan sebagian rizki demi nama mereka, kita menyadari betapa harta hanyalah titipan. Kita belajar ikhlas, bahwa cinta sejati tidak menuntut balasan. Bahkan, memberi dikala rindu meluap adalah bentuk doa yang terwujud dalam perbuatan. Setiap rupiah yang kita dermakan adalah bisikan kepada Allah, "Ya Rob, terimalah sebagai hadiah untuknya, lapangkanlah kuburnya, dan sinari jalannya menuju surga." Kisah-kisah salafus soleh pun syarat dengan contoh ini. Diriwayatkan, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma sering berkorban dan menghadiahkan pahalanya untuk para sahabat dan keluarganya yang telah wafat. Baginya, sedekah atas nama mereka adalah bentuk cinta yang lebih dalam daripada sekadar tangisan. Betapa indah bila setiap rindu kita diterjemahkan menjadi kebaikan yang dirasakan banyak orang. Satu sedekah bisa menjadi naungan bagi anak yatim, penerang bagi masjid kecil di pelosok, atau sumber air bagi desa yang gersang. Dan seluruh amal itu naik ke hadapan Allah, lalu pahala mengalir kepada orang yang kita cintai di alam barzah. Rindu pun menemukan jalannya, tidak lagi menjadi beban, tetapi menjadi cahaya yang bermanfaat bagi banyak jiwa. Ketika tangan kita memberi, hati kita pun merasakan ketenangan yang tak terlukiskan, seolah-olah rindu yang tadinya mengganjal kini menemukan jalan pulang. Kita belajar bahwa cinta sejati bukan sekadar ingin memiliki, tetapi ingin memberi tanpa batas, bahkan setelah kematian memisahkan. Mereka yang menafkahkan hartanya di malam dan siang secara sembunyi dan terang-terangan, maka bagi mereka pahala di sisi Rabb mereka. Tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih. Surat Al-Baqarah ayat 274. Ayat ini menegaskan bahwa sedekah menghadirkan ketenangan bagi yang memberi, juga kebahagiaan bagi yang menerima, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat, bila diniatkan untuk mereka.
Maka ketika rindu mendesak, jangan biarkan ia hanya menjadi air mata. Jadikanlah ia sedekah. Biarlah pahala itu mengalir kepada mereka, menjadi pelita yang menerangi alam kubur, sekaligus menjadi penyejuk bagi hati kita. Inilah bentuk cinta yang paling nyata, rindu yang mengantarkan sedekah menuju surga. Janji pertemuan di surga. Rindu yang kita bawa di dunia bukanlah rindu yang sia-sia. Ia adalah janji yang Allah selipkan di dalam dada. Janji bahwa cinta yang tertanam karenanya tak akan musnah ditelan maut. Allah sendiri menenangkan hati orang beriman dengan firman-Nya, yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama orang-orang yang solih dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak-anaknya. Dan para malaikat masuk kepada mereka dari setiap pintu sambil berkata, Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan atas kalian karena kesabaran kalian. Surat Ar-Ra'd ayat 23-24. Ayat ini bukan sekadar penghiburan, tetapi kepastian. Surga adalah tempat pertemuan bagi jiwa-jiwa yang saling mencintai di dunia karena iman. Di sana tidak ada lagi air mata perpisahan, tidak ada rasa kehilangan, yang ada hanyalah pelukan yang tak berakhir di bawah cahaya rahmat Allah. Bayangkan momen itu, tatkala langkah kita memasuki taman abadi, dan wajah-wajah yang pernah kita rindukan berdiri menanti dengan senyum penuh cahaya. Tidak ada waktu yang dapat menggambarkan kebahagiaan itu. Setiap pelukan menjadi penyempurna doa-doa yang pernah kita kirimkan saat bumi masih kita pijak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang saling mencintai karena Allah, saling duduk dan saling mengunjungi karena Allah, mereka akan mendapatkan mimbar-mimbar dari cahaya pada hari kiamat. Cinta yang lahir karena Allah, termasuk kasih antara anak dan orang tua, suami dan istri, sahabat dan saudara seiman, akan dipertemukan kembali dalam kemuliaan yang tak tergambarkan. Bagi hati yang ditinggalkan, keyakinan ini adalah balsam yang menenangkan. Rindu bukan lagi luka yang menyiksa, tetapi undangan untuk menapaki jalan sabar dan doa. Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari menulis dalam Al-Hikam, kerinduan yang sejati adalah kerinduan yang menuntunmu kepada ketaatan, karena di sanalah engkau akan berjumpa dengan yang dirindukan. Kata-kata ini menegaskan bahwa rindu yang dipelihara dengan iman akan menuntun kita mendekat kepada Allah hingga akhirnya disatukan kembali dengan mereka yang kita cintai. Janji pertemuan di surga juga mengajarkan bahwa kesabaran kita menahan rindu tidak sia-sia. Setiap air mata yang jatuh adalah butir permata yang kelak akan menghiasi pertemuan itu. Allah tidak membiarkan sabar kita hilang begitu saja. Dalam surat At-Taghabun ayat 11 ditegaskan, tidak ada musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Rasa kehilangan memang perih, tetapi iman menyalakan cahaya petunjuk yang menuntun kita kepada janji pertemuan kekal. Di jalan menuju surga, rindu menumbuhkan banyak amal. Rindu menuntun kita untuk mendoakan, bersedekah, membaca Al-Quran, menahan amarah, dan memperbanyak zikir. Semua ini bukan hanya penghibur, tetapi bekal agar kita sendiri layak menyusul mereka. Dalam setiap doa, kita seakan berlatih untuk berkata, Ya Allah, satukan kami kembali dalam ridha-Mu. Jangan biarkan rindu ini berakhir kecuali di surga-Mu. Dalam pandangan Sufi, pertemuan di surga adalah puncak dari segala rindu. Syekh Jalaluddin Rumi pernah menulis, perpisahan hanyalah tirai yang menutupi cahaya pertemuan. Barang siapa sabar menunggu, akan melihat wajah yang dirindukan bercahaya lebih terang dari matahari. Ungkapan ini mengajak kita percaya bahwa di balik setiap kehilangan, Allah sedang menyiapkan pertemuan yang lebih indah dan kekal. Janji surga juga menjadi pengingat agar rindu kita tetap murni dan suci. Ia bukan rindu yang menjerumuskan pada keputusasaan, melainkan rindu yang mengangkat kita untuk memperbaiki diri. Sebab, bagaimana kita akan bertemu mereka dalam keadaan yang mulia
bila kita tak berusaha menjadi orang yang Allah cintai. Rindu mengajarkan kita untuk menjaga sholat, menahan lisan, memperbanyak amal kebajikan, dan menapaki jalan taubat. Setiap langkah mendekat kepada Allah adalah langkah mendekat pada pertemuan itu. Bayangkan suatu saat, ketika tirai dunia terangkat, kita mendengar suara yang lembut. Salamun alaikum bima sabartum. Semua perjuangan menahan rindu, semua doa yang pernah kita panjatkan terjawab dalam satu momen agung. Kita mendapati mereka yang kita cintai menyambut dengan pelukan abadi. Tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi perpisahan. Hanya kedamaian yang tak berpipi. Itulah janji Allah, janji yang pasti. Maka sabarlah dalam rindu, karena setiap denyutnya adalah langkah mendekat pada pertemuan yang dijanjikan. Jadikan rindu sebagai pendorong untuk berbuat baik, bukan sebagai beban yang menyesakkan. Teruslah berdoa, bersedekah, dan memperbaiki diri, karena semua itu adalah tiket menuju perjumpaan yang kita dambakan. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan memasukkan kami ke dalam tempat ini. Kami tidak akan merasakan lelah dan payah di dalamnya. Surat Fatir, ayat 34-35. Ayat ini menutup rindu dengan kepastian. Allah tidak pernah ingkar janji. Pertemuan itu akan tiba, dan setiap tetes air mata yang kita tahan demi sabar akan berubah menjadi kebahagiaan yang abadi. Sahabat catatan langit, rindu adalah bahasa jiwa yang tak mengenal batas dunia. Ketika seseorang yang kita cintai telah berpulang, rindu itu tidak mati. Ia hanya berganti wujud. Dari pelukan yang tak lagi mungkin, menjadi doa yang melangit. Dari percakapan yang tak terucap, menjadi zikir yang tak henti. Setiap hela napas yang mengingat mereka adalah untaian tasbih. Setiap air mata yang menetes adalah sajadah yang tersembunyi. Rindu mengajarkan kita bahwa cinta sejati tidak pernah terkubur oleh tanah, karena ia tertanam di taman keabadian. Di hadapan Allah, rindu bukanlah keluh kesah, melainkan sebuah ibadah yang halus. Allah memahami bahasa hati lebih dari apapun yang bisa kita ucapkan. Saat kita berkata dalam diam, "Ya Allah, sampaikan salam rinduku kepada Dia yang Engkau panggil lebih dahulu." Sesungguhnya doa itu tidak pernah tertahan di bumi. Malaikat mengantarnya, sebagaimana sabda Nabi SAW. Doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan. Di sisinya ada malaikat, setiap kali dia berdoa kebaikan untuk saudaranya, malaikat berkata, "Amin, dan untukmu seperti itu juga." Hadis riwayat Muslim. Inilah keindahan rindu yang terjaga oleh iman. Ia menyalurkan cinta, bukan putus asa. Ia menuntun kita menata langkah di jalan Allah agar kelak kita pantas dipertemukan kembali. Rindu yang tulus menyalakan semangat untuk memperbaiki diri, menjaga sholat, menunaikan sedekah, menahan amarah, dan memperbanyak istighfar. Sebab kita tahu, hanya dengan rahmat Allah dan amal soleh, pertemuan yang dijanjikan itu bisa menjadi kenyataan. Rasulullah SAW mengajarkan, apabila anak Adam meninggal dunia, terputuslah amalnya, kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Doa kita bukan hanya pelipur lara, tetapi hadiah yang sampai ke alam barzah. Setiap kali kita membaca Al-Fatihah, bersedekah atas nama mereka, atau mendoakan ampunan, cahaya itu menembus kegelapan kubur dan menerangi mereka. Sungguh, rindu yang diiringi amal adalah wujud cinta yang tidak sia-sia. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah berpesan, cinta yang benar adalah yang tidak terputus oleh kematian, karena cinta itu lahir dari Allah dan kembali kepadanya. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa rindu sejati adalah rindu yang bermuara pada Allah. Ketika kita merindukan orang yang kita cintai, sebenarnya kita sedang merindukan pertemuan di hadapannya. Pertemuan yang akan menjadi sempurna hanya jika kita pun menapaki jalan takwa.
Bayangkan hari ketika semua doa dan air mata terjawab. Kita melangkah ke dalam surga yang penuh cahaya, diiringi ucapan para malaikat, "Salamun alaikum bima sobartum." Surat Ar-Ra'd ayat 24. Di sana kita melihat wajah-wajah yang kita cintai tersenyum, menyambut dengan pelukan abadi. Tidak ada lagi perpisahan, tidak ada lagi duka. Semua rindu yang pernah kita tahan menjadi buket kebahagiaan yang tak bertepi. Keyakinan akan janji ini membuat setiap detik rindu bernilai ibadah. Tidak ada tetes air mata yang sia-sia. Semua dicatat sebagai pahala kesabaran. Tidak ada doa yang hilang. Semuanya menjadi benang cahaya yang menghubungkan dua jiwa dalam lindungan rahmat Allah. Bahkan rindu itu sendiri menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita telah mencintai dengan cara yang diridhoinya. Maka ketika rindu itu datang, jangan melawannya dengan kemarahan atau menutupnya dengan kebekuan. Biarkan ia mengalir sebagai zikir. Ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sebagai pengakuan bahwa semua berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Jadikan setiap detik rindu sebagai undangan untuk sujud, setiap kenangan sebagai alasan untuk memujinya. Jika suatu saat rasa kehilangan terasa begitu berat, ingatlah bahwa Allah lebih dekat dari urat leher. Dia mendengar bahkan bisikan rindu yang tak terucap. Ia menenangkan dengan janji, "Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki." Surat Ali Imran ayat 169. Ingatlah ini, bahwa mereka yang kita rindukan bukanlah orang-orang yang hilang, tetapi orang-orang yang telah melalui pintu-pintu kesabaran untuk menuju kebahagiaan abadi. Maka rindu yang kita rasa adalah tali yang menuntun ke surga. Ia mendidik kita untuk sabar, menyalakan api doa, dan mengajarkan makna cinta yang hakiki. Rindu mengajarkan bahwa cinta bukan milik kita, melainkan titipan Allah yang harus dijaga hingga kita berjumpa kembali di hadapannya. Doamu adalah bahasa cinta yang tidak terputus, dan surga adalah janji temu yang pasti. Semoga rindu yang kita simpan menjadi saksi bahwa kita mencintai karena Allah, menunggu karena iman, dan berharap hanya kepadanya. Semoga setiap doa yang kita kirim menjadi cahaya yang menuntun kita menuju pertemuan abadi, di mana semua rindu terbalas dalam pelukan yang tidak akan pernah berakhir. Sahabat Catatan Langit, apakah kamu merasa mendapatkan sesuatu dari video ini? Sekarang, simak juga, inilah rasa sakit membawa keberkahan yang tak terlihat. Linknya kami sematkan di sini. Tekan like dan tulis amin di kolom komentar. Semoga kita dan keluarga kita senantiasa menjadi jiwa-jiwa yang tiap hari kian lembut di hadapannya, bertambah dekat dalam cintanya, hingga hidup kita tak pernah lepas dari naungan rahmat dan kasih sayang Allah yang tak bertepi. Jangan lupa bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kamu cintai. Karena bisa jadi hidayah itu datang melalui tanganmu. Subscribe sekarang dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan inspirasi penuh makna dari channel Catatan Langit. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.